Dan ternyata masih banyak pemula yang belum bisa untuk menanam miana. Assalamualaikum sahabatku, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Ngomong-ngomong tentang miana, ternyata masih banyak bagi pemula yang belum bisa untuk menanamnya ya teman-teman. Hari ini saya mau praktekkan tutorial lengkap mulai dari menancepin, mindahin itu saya mau praktekkan ya teman-teman, biar nanti para pemula tahu bagaimana cara untuk menanam miana. Menanam miana kita bisa ambil dari pucuk-pucuknya seperti ini ya teman-teman, atau mungkin kalian yang beli di online juga bisa. Nah seperti ini biasanya saya ambil sekitar 10-15 cm ya. Saya ambil yang tangkainya agak tinggi, itu saya ambil biar nantinya tingginya samaan ya. Nah seperti ini sebagai contohnya saja, seperti mau kita buat sayur itu teman-teman, jangan panjang-panjang ya, yang penting ada pucuknya. Nah seperti ini ya contohnya. Kita akan ambil beberapa dari corak yang berbeda-beda ya teman-teman. Nanti kita akan tanam bersama-sama. Misalkan kalian beli di online itu biasanya layu atau mungkin tangkainya terlalu panjang, ambil saja yang bagian atas yang masih seger, yang bagian bawah ditancepin juga tidak masalah, toh nanti juga bisa hidup. Kalau misalkan yang bagian bawah nanti mati, yang atasnya kan masih bisa hidup ya teman-teman. Nah misalkan seperti ini, kalau beli di online biasanya daunnya kan adanya yang di atas saja, yang bagian bawah kan rontok-rontok. Nah seperti ini teman-teman, ini jangan langsung ditancepin. Kalau langsung ditancepin misalkan nanti mati, kita tidak ada harapan. Tapi sebaiknya ini dipotong jadi dua ya teman-teman. Jadi dua, yang atas diambil untuk ditanam, yang bawah disisakan 1 atau 2 daun ya, ditancepin, siapa tahu nantinya juga bisa hidup nanti. Tapi yang paling subur biasanya yang bagian atas seperti ini. Yang bagian atas nanti cepat berakar, dan yang bagian bawah ini nanti biasanya lambat untuk berakar karena batangnya sudah agak tua ya teman-teman. Nah kemudian kita siapkan medianya. Saya menggunakan media tanah dengan sekam, media bekas juga tidak masalah ya teman-teman, yang penting lembab, tapi jangan sering banyak disiram. Nanti kalau sering banyak disiram nanti juga akan mengakibatkan busuk batang. Jadi biarkan medianya lembab seperti ini. Kalau bisa disiram dulu juga tidak masalah. Saya biasanya tuh saya siram dulu, baru saya tancepin satu persatu miana yang mau kita tanam. Nah seperti ini teman-teman, tidak harus ditempatkan di tempat teduh, itu enggak. Misalkan kena matahari sebentar pagi saja, atau mungkin di bawah naungan yang kena atap plastik ataupun atap teras rumah itu juga tidak masalah ya teman-teman, asalkan jangan yang full sinar matahari. Kalau full sinar matahari biasanya nanti akan layu dan kemudian untuk berakarnya sedikit lambat. Tapi kalau tidak kena sinar matahari langsung biasanya cepat berakar. Ini meskipun kecil-kecil seperti ini, bagian pucuk-pucuknya saja ini juga berakar teman-teman. Jadi kalau kalian waktu pas pruning itu jangan dibuang, ini kan bisa ditanam. Nah ini udah berakar, dan kalian bisa lihat ya teman-teman, tuh kan bisa berakar. Pas waktu nancepin ini kalian bisa juga langsung ambil pucuknya ya, bisa ambil pucuknya langsung, biar nantinya pruning pertama kita tidak mangkas, tidak pruning. Kita ambil pucuknya seperti ini, jadi belum berakar juga bisa langsung diambil, atau mungkin teman-teman nunggu sudah berakar juga tidak masalah. Nah seperti ini contohnya, 3, 4, sampai 5 hari dia akan berakar seperti ini. Tandanya kalau diambil diangkat dia sudah kuat, berarti dia sudah berakar ya. Seperti ini sudah bisa di pruning teman-teman, atau mungkin sebelum kalian tancepan tadi di pruning juga tidak masalah. Nah seperti ini, kalau diangkat sudah kuat berarti dia sudah siap untuk dipindahkan ke pot yang lebih besar. Kita akan pruning pucuknya seperti ini biar nantinya cepat untuk tumbuh tunas baru. Nah kita akan ambil contoh satu untuk kita pindahkan ke pot yang lebih besar ya. Nah seperti ini contohnya. Nah ini mau saya pindahkan ke media yang lebih besar. Untuk media pindahan, media
repotting, saya akan menggunakan tanah sekam dan ada campurannya pupuk kandang, atau mungkin kalian bisa beli media jadi yang ada di toko penjual bunga juga ada ya teman-teman. Kita pindahkan seperti ini biar nanti akarnya itu leluasa untuk berkembang. Kemudian di bagian pucuknya langsung dipangkas seperti ini. Nah nanti kalau 1-2 hari dia nanti kan udah seger. Nah itu sudah bisa dipupuk ya teman-teman. Jadi nggak harus nunggu 1 bulan atau berapa hari, itu enggak. Misalkan sudah berakar itu sudah siap kita pupuk. Pastikan kena sinar matahari walaupun sebentar, jangan tidak terkena sinar matahari sama sekali ya. Kalau tidak terkena sinar matahari sama sekali nanti pertumbuhannya juga lambat, atau bahkan itu ya, kalau meninggi terus tapi nggak ada cabangnya sama sekali. Kalau ada sinar mataharinya dia nanti bercabangnya akan banyak seperti ini teman-teman. Jadi sinar matahari itu sangat penting meskipun hanya sebentar saja, dan lakukan pemupukannya itu seminggu sekali. Saya pakai pupuknya NPK, teman-teman bisa menggunakan pupuk yang lain atau mungkin pupuk-pupuk yang buat sendiri juga tidak masalah. Bagaimana untuk takaran pupuknya? Untuk takaran pupuk itu saya hanya mengira-ngira ya teman-teman. Sekiranya kalau saya masukin seperti ini diaduk kemudian airnya tidak keruh, itu sudah bisa dipakai. Kalau terlalu keruh nanti kita tambah air saja, karena kalau kebanyakan nanti akan membuat mie anak kita menjadi layu. Kalau bisa wadahnya itu jangan yang putih, jadi kita bisa membedakan antara keruh dan tidaknya. Kemudian langsung kita siram ke tanaman yang mau kita pupuk ya. Tanaman yang kecil tadi sudah bisa dipupuk ya teman-teman, kan sudah ada akarnya, jadi sudah bisa kita campurkan pupuk dalam menyiram. Itu kita lakukan seminggu sekali biar nantinya untuk pertumbuhan cabangnya itu lebih cepat. Kalau daun kalian sudah mulai bolong-bolong, itu artinya tanaman kalian itu subur, artinya sudah banyak hama yang mulai menyerang. Jadi teman-teman harus mulai rajin menyemprot paling tidak seminggu sekali dengan pupuk hama, istilahnya untuk menyemprot hama itu pestisida ya teman-teman. Kalau saya menggunakan Dupont. Nah itu tadi adalah video saya dalam menanam miana ya teman-teman. Semoga bermanfaat pada kalian semua. Selamat mencoba ya. Kalau gagal ya dicoba lagi, jangan mudah menyerah. Pokoknya kalau sudah gagal, sudah tidak mau nyoba, nah kapan bisanya mau nanam miana. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye bye.